Sahabat hikmah di balik kisah, Minggu keempat Januari 2022. Personil Polsek Walu Hilir menggagalkan pengiriman TKI ilegal di Jalan Umum Simpang 4 Jatuhan Golok, Desa Simandulang, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuan Batu Utara. TKI yang diamankan petugas kepolisian ada 54 orang, TKI perempuan 14 orang, dan laki-laki 40 orang. Ke-54 TKI ini berhasil diamankan berkat informasi masyarakat bahwa ada sebuah truk di Desa Simandulang sedang membawa TKI yang akan diberangkatkan ke Malaysia. Mereka akan diberangkatkan ke Malaysia dengan cara ilegal. TKI ini sebagian berasal dari berbagai daerah, di antaranya Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, Aceh, Medan, Tebing Tinggi, Kisaran, dan Langkat. Untuk berangkat ke Malaysia, para TKI ini harus membayar uang sebesar 4.500.000 kepada agen keberangkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat hikmah, pagi ini kita berjumpa lagi. Kali ini bersama saya Rahmah Hayuningdia dan juga sudah ada Ustadz Zaki Mirza. Ustadz, kalau kita melihat tayangan tadi, tentunya profesi TKI, tidak ada yang salah dengan menjadi seorang TKI. Tapi kalau caranya ilegal, Ustadz, ini kira-kira gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari sisi mencari nafkahnya itu ya betul-betul halalan thayyibah ya. Nggak cuma halal tapi juga baik lah. Karena wanita yang tidak hanya mengurus rumah tangga saja dapat pahala jihad. Tapi ketika seorang wanita ikut bekerja buat meningkatkan taraf ekonomi keluarganya, dia dapat pahala ijtihad. Lebih dari sekedar jihad. Berarti kan mulia. Permasalahan adalah ketika prosesnya itu ilegal, statusnya di negara lain ilegal. Apakah ini berdosa? Kalau secara hukum ya sudah pasti itu bersalah. Namanya salah pasti ada dosa. Tapi kan kita harus bijak dalam melihat hal ini ya. Karena bagaimanapun mereka di posisi yang sangat darurat. Kalau mereka tidak seperti itu, akhirnya mereka nggak dapat kerjaan. Kalau sudah nggak dapat kerjaan, ini kan urusan perut, urusan nyawa gitu kan. Maka dalam hal ini saya hanya sekedar memberikan saran saja. Kalau ya buat mbak-mbak kita, abang-abang kita yang jadi tenaga kerja Indonesia di luar, kalau pulang ya jangan dihambur-hamburkan lah. Kadang kan lebih bela-belain gengsi gitu ya. Kerja 4 tahun, ya tekor asal nyohor lah gitu. Waduh, istilahnya gitu ya. Bawa handphone baru, sepeda motor baru, habis kerja lagi. Tapi gimana justru sudah harus memikirkan masa depan. Jadi uangnya itu ditabung buat modal usaha. Kerja lagi, nanti usaha saudara yang jalanin. Ini kan sebuah solusi ya. Tapi kalau berbicara tentang status mereka secara ilegal, ya kalau masih bisa untuk berstatus legal, kenapa enggak diusahakan? Karena memang ya keadaan sekarang susah ya. Karena memang gini, ada tiga aturan, 3 hukum yang harus kita taati sebagai muslim. Yang pertama adalah atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Semuanya diawali dengan kalimat taatlah. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Tapi kalimat yang ketiga, wa ulil amri minkum, dan pemerintah, negara, undang-undang yang berlaku. Ayat ini tidak diawali dengan kalimat taatlah. Tapi bukan berarti boleh nggak taat. Artinya pilihan gitu loh. Dalam keadaan darurat, apalagi ini urusan mencari nafkah. Kalau nggak ada pilihan lain, ya mau apa? Kan ini darurat, emergency. Kecuali misalnya gini, mereka ada tempat kerja di Jakarta yang lebih aman kok. Salary-nya juga lebih ketahuan, nggak kemakan sama biaya operasional, biaya pesawat dan lain sebagainya. Yang lebih baik ambil yang sudah lebih aman secara legalitas. Tapi kalau itu tidak ada, ya tinggal banyak-banyak istighfar lah. Berdoa, banyakin sedekah, banyakin zakat gitu ya. Karena kasihan kalau kita lihat, saya kan juga lama ya, maksudnya kerja di bandara, saya di ground handling itu pernah di Madinah sampai beberapa bulan. Itu kalau keseharian saya kerja dengan mereka, dengan TKI, ini TKI yang jadi, maaf ya, asisten rumah tangga. Kasihan, uang nggak seberapa, mereka rindu sama anak gitu, tapi kadang di bawah tekanannya terlalu tinggi gitu. Jadi ya kita hanya bisa doain aja. Ya secara hukum sudah pasti itu ada nilai
salahnya dan nilai dosanya. Tapi tadi banyak-banyak mohon ampun, banyak-banyak zakat, banyakin sedekah, dan tetap berusaha untuk mencari kerjaan yang lebih baik dan lebih resmi. Gitu. Karena kita tahu pasti itu keadaannya sudah terdesak ya. Sudah Ustadz, terdesak. Ya. Nah, Ustadz, sebetulnya kalau ngomongin itu juga jadi panjang sih, Ustadz. Karena setelah kemudian TKI sang TKI ini misalnya bekerja, karena ada prosesnya itu ilegal itu, Ustadz. Iya. Nah, gajinya itu kan kemudian ketika itu dikasih ke anak, istri, itu jadinya haram atau halal itu juga jadi pertanyaan. Ya bismillah lah, di Islam ini kan ada konsep zakat ya. Zakat itu kan membersihkan harta. Jadi memang selama memang masa nisab itu batas. Dihitung dengan emas sebanyak 85 gram ya. Tinggal dikalikan aja lah, dikonversi ke rupiah. Artinya gini, jangan lupa zakatnya, jangan lupa sedekahnya sebelum kita keluarkan untuk yang lain-lain. Itu dulu. Jangan sampai nanti sudah jelas-jelas ini tidak resmi, ilegal, terus uangnya pas masuk dipakai buat keperluan yang memang nggak terlalu butuh, nggak terlalu perlu, di ujung baru sisa 200.000, nah zakatnya dihitung dari situ, enggak. Harus dihitung dari gelondongan dulu semuanya. Jadi bukan sisanya berapa. Nah, betul, bukan sisanya berapa, keluarin zakatnya. Ya paling itu yang bisa kita lakukan sementara, sambil tadi mohon digarisbawahi, sambil cari pekerjaan yang lebih resmi lagi. Karena gimana pun kan secara hukum di luar negeri kita nggak tahu. Makanya kedutaan besar paling sibuk itu di dunia ya kedutaan besar Indonesia untuk Saudi Arabia. Kan urusannya banyak. Mohon maaf, ada yang dibunuh, ada yang diperkosa, ada yang dianiaya, kekerasan dan lain sebagainya. Ya artinya memang untuk saudara-saudara kita yang sedang bekerja, terutama di Timur Tengah sana gitu. Satu, jangan lupa zakatnya. Kedua, jangan lupa berdoa. Ketiga, jangan lupa berusaha cari kerja yang lebih resmi. Kalau di sana tapi masih bisa diusahakan untuk surat-surat yang resmi ya kenapa enggak? Sampai kemudian akhirnya mungkin statusnya awalnya mungkin ilegal. Tapi kemudian di tengah perjalanan bisa kita usahakan legal, nah itu lebih alhamdulillah insya Allah lebih berkah gitu Ustaz ya. Karena banyak yang gini juga, ya udahlah biarin aja mendingan sekalian di penjara, kan ntar dideportasi, gratis pulangnya. Oh, kan gitu. Jadi diakalin juga ya Ustaz ya? Diakalin. Oke deh, nah Ustaz ini berikutnya nih seperti biasa, kalau di segmen berikutnya kan Ustaz Zaki harus menjawab pertanyaan, pertanyaannya bisa jadi pertanyaan paling susah. Oke, siap. Karena pertanyaan yang paling susah itu biasanya datang dari anak kecil. Oke. Nah, ada hubungannya sama setan dan ada hubungannya sama khilaf. Coba anak kecil ngomongin khilaf itu nanya apa ya? Kita akan bahas usai jeda.